intinya mau udah ada pengumuman kan, tahap 4 udah terakhir tuh, udah pengumuman ternyata nama saya tuh ada tuh. Nah, tapi kan dulu saya tuh di kampung punya teman gitu kan, katanya itu kereta api tuh enggak nerima orang itu sebanyak ini katanya gitu kan, kata temen tuh. Wah, aku jadi juga tuh, ini kan sedangkan yang keterima itu 100 lebih kan. Dulu aku kalau kata temen mah paling kereta api nerimanya sedikit, 15, 20 katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan saya. Ya, di saya masih tetap saya dan akan selalu saya untuk channel ini sih kontennya. Jadi kali ini kita mau ngobrol dengan seseorang ya. Ini entah junior, entah senior, kita tidak akan memberatkan ya atau menitik poinkan ke arah situ, tapi lebih ke pengalaman-pengalaman ya. Jadi cerita-cerita menarik di balik atau dalam masa perjalanan mendaftar sebuah pekerjaan, sebuah cita-cita dan menggapai harapannya. Tidak panjang lebar. Sebelumnya gue juga nih lagi mau memperkenalkan produk dari Summer Spring Jacqueline. Kalau gue pakainya Jacqueline ya. Ini wanginya sih kadang kalau ngobrol sama kasir-kasir bisa bikin senyum-senyum pokoknya. Kemudian setelah ini ya oke lah. Iya, pokoknya kalau definisi cowok ganteng tuh kayak gitu. Selain parfumam, gue juga lagi tergabung dalam sebuah grup yang atas nama Minerva ya. Isinya di grup di sini grup WA ya. Belajar tentang saham, dunia saham, jual beli saham IDX ya. Jadi di bursa efek yang sah. Jadi kita nggak main yang ini karena gue juga pemula banget nih guys. Nggak usah panjang kali lebar, kita langsung telepon aja mumpung orangnya belum keluar, katanya sih mau nyuci mobil ya. Check this out nih dengan siapa di mana nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, AA, Mas atau Kakak? Sama Mas Tono ini di Depok nih. Tono ya, tadi katanya Tony. Tono ya? Tono kan orang Jawa. Oh iya, orang Jawa. Tono. Kalau Tony orang Indonesia terlalu ke kota-kotaan ya. Iya, Tono lah Mas. Iya, apa-apa lah wis, yakin. Orang Jawa asli, Mas? Jawa Tulen Mas. Ibu Jawa, Bapak Jawa? Jawa. Sekarang blasteran Mas. Blasteran apa nih maksudnya nih? Maksud apa nih? Kok langsung membuka pertanyaan kayak gini? Blasteran apa nih maksudnya? Jasun Mas. Jasun. Oh, sekarang udah berkeluarga sama orang Sunda gitu? Alhamdulillah Mas. Udah Jasun. Jasun ya. Gimana? Udah beranak? Langsung ke topik aja nih. Udah punya anak berarti? Udah punya momongan, anak? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Udah buntutnya 2 Mas. Oh, udah berekor 2 ya guys ternyata, by the way ini bebas enggak. Ya sebelumnya itu belum berekor ya, sekarang udah berekor nih. Ini by the way sekarang Masnya itu sebagai pegawai ya? Alhamdulillah Mas, dipercaya Mas sebagai pegawai Mas. Alhamdulillah, sangat bangga kayaknya ya. Sebelumnya ini mohon maaf nih, sekarang usia berapa Mas emang? Alhamdulillah Mas, sampai saat ini ya baru 27 Mas. 27 ya, imut sekali ya, udah beranak 2 ya. Rencana mau punya anak berapa emang? Ya kalau masih bisa lanjut ya nambah lagi Nah, Mas. yang penting dilancarkan rezekinya ya Mas ya. Amin ya Allah, semakin membaik. Amin, luar biasa agamis sekali nampaknya nih Bapak, mas-mas yang satu ini nih. Ini mau Ya gini aja lah Mas. gitu. Merendah sekali nampaknya ini.
By the way nih Mas, punya pengalaman menarik gak sih pada saat dulu daftar di kereta gitu ya? Pengalaman yang kayak gimana ini Mas? Ya mungkin awal mulanya Masnya bisa tahu ada lowongan atau kok tahu informasi itu dari mana? Ini by the way angkatan berapa sih? Angkatan tahun berapa? Angkatan 2012 Mas. 2012 kayak pernah kenal nih kalau kayak gitu ya 2012. Iya Mas, masih baru Mas. Sama berarti sama sama juga saya juga masih baru masih unyu-unyu ya anak kemarin sore ya Mas ya. Iya Alhamdulillah nih Mas, lulus sekolah langsung kerja Mas. Wih luar biasa. Oh dulu berarti sebelum sebelum jadi pegawai itu cuma daftar berapa kali emang lulus sekolah langsung kerja? Alhamdulillah Mas, lulus 2012, terus diterima juga 2012 Mas. Luar biasa sekali bapak yang satu ini. Rezekinya kayaknya kuat banget nih ya. Waktu keterima dulu Ya, berarti usia berapa nih? dulu ya kan minimal 18 ya Mas, ya Iya. 18-an Oh, Mas. berarti 18 jalan 18 ya pas 18 ya. Ya demikian lah Mas. Masih unyu-unyu ya. Alhamdulillah Mas. By the way kalau boleh nyebutin emang dari kota mana dulu Mas? Dari kota mana? Dari desa Mas, Oh dari Kebumen. dari desa. Oh Kebumen itu ada desanya ya. Iya Mas, pelosok Mas. Di sana ada sinyal nggak? Ya paling bagus ya Telkomsel Mas. Oh, Telkomsel. Luar biasa. Dulu ini pengen tanya nih, kan sekali langsung cool ya. Dapat info dari mana? Dapat info. Oh info Mas, ya kalau dulu kan belum seramai sekarang lah Mas, sosial media ada Ah, Instagram, YouTube, terus WhatsApp. Dulu kan ramainya aja baru Facebook Mas. baru Facebook ya. Oh berarti dari Dari Facebook. Facebook, terus dari ya temen-temen kan punya punya saudara lah, punya kakak itu katanya dulu itu kerja di kereta lah, Ah, jadi masih ini 25 katanya ah, dulu. Makanya itu dulu dia itu pas zaman sekolah itu ceritanya tiap hari tuh sama saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ceritanya pengen jadi masinis Mas itu. Oh, Sampai akhirnya pas lulus sekolah tuh kerjaan yang pertama didaftar itu kalau ada itu pasti kereta api katanya Mas. Makanya saya itu diajak dulu itu. oh, berarti diajak daftar sama temennya yang udah paham dan mengerti karena punya keluarga gitu ya. Ya kayak gitu Mas awal ceritanya lah. Awal ceritanya. Terus habis itu gimana habis itu? Ya ya itulah Mas apa namanya itu diajakin temen tuh terus daftar online kan dulu mah di warnet tuh. Di warnet ya. Itu pun ke warnet ya, zaman dulu di warnet ya. Ya warnet lah Mas yang sejamnya cuma 3.000 apa ya Mas? Iya iya benar 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 pernah ngalamin sih aku juga. Saya juga nih. Terus. Iyalah kayak gitulah Mas di warnet terus daftar terus dapat kartu peserta terus cek kesehatan dulu Mas di mana ya di Kutoarjo apa ya? Oh di Kutoarjo ya, yang dekat stasiun itu ya. Iya Mas naik bis berapa dulu ya 10.000 apa ya? Oh dari Kebumen ke Kutoarjo naik bis. Naik bis Mas dulu kan ya belum punya motor kan motornya motor orang tua buat kerja. Oh luar biasa ya, berarti mobilitasnya dulu menggunakan angkutan umum ya. Ya kan dulu kan ya demikian lah Mas lah naik angkutan umum naik angkot naik bis hari-hari lah gitu. Oh luar biasa, low profile sekali bapak yang satu ini ya. Ya wong desa lah Mas. Padahal nyongge wong desa kok nang kampungin nyongger anak orang ada anak jenenge Indo April kakang. Ya iya Terima yang bantum nggih. Alhamdulillah Mas. Ini dari pengen tahu sih dulu waktu kesehatan awal berarti di Kutoarjo ya. Kesehatan awal ya di Kutoarjo dulu mah di Daop 5 yang paling dekat dari rumah kan Kutoarjo. Oh, sama saya juga di Kutoarjo sih. Kayaknya mungkin kita satu letting kayaknya sini. Setelah Ini ya Mas. kayaknya ya, soalnya saya juga pernah punya temen yang punya cerita hampir sama kayak masnya nih kayak gini nih.
Oh iya Mas, wah jangan-jangan mirip ini Mas. Ya hampir mirip lah, suaranya juga hampir-hampir mirip, nomornya juga hampir-hampir mirip Mas. Jadi ya, ya kayaknya sih semoga kalau emang dia teman saya berarti ya semoga sehat selalu lah ya. Amin Mas, ya Allah. Ada kisah-kisah menarik gak selama mengikuti rekrutmen? Mungkin dari apa? Mungkin dari perjuangan orang tuanya atau gimana? Atau nginep di mana waktu itu kan untuk kesehatan awal di Kota Harjo untuk kemudian wawancara sama psikotes itu di mana? Psikotes sama wawancara. Oh untuk ini Mas, habis apa namanya tuh? Dulu kan habis Kesehatan cek awal. kesehatan kan ngirim berkas Mas. Oh, kirim Ngirim berkas via pos Ngirim atau berkas via pos, iya dulu berapa ya, 18.000 apa ya dulu wah tuh masih ingat ngirimnya. sekali ya dengan harga-harganya ya. Ya kan, ya harus diingat lah Mas sebagai perjuangan gitu kan. Ya, sabar. Terus setelah itu Iya, ya dulu kan ngirimnya lewat pos, dikirim ke apa tuh? STM. Intinya ke Jakarta Kota lah, itu alamat stasiun Jakarta Kota kan dulu kantor Daup 1 di Jakarta Kota ya Mas. Oh ya, di Arjuna ya di Iya, situ lah. iya ngirim ke arah sana lah dulu mah. Nah terus setelah ngirim itu berkas, nggak tahu, lupa inget 2 minggu apa 3 minggu itu baru kan ada pengumuman lagi tuh kan di websitenya kereta api tuh. Ada namanya ternyata kan, ya masih banyak lah, masih 1000-an lah, 1000 lebih itu orang yang lolos buat apa psikotes Mas. Psikotes. Tempatnya Iya. di mana psikotes Mas? Dulu psikotesnya di Jakarta Kota juga Mas. Berarti dari Kebumen ke Jakarta Kota naik bis lagi ya, apa naik angkot? Di Jakarta Kota, bukan di Jakarta Kota Mas, lupa Di nih, di BPTP Tanjung apa di Priok. Priuk? Tanjung Priok. Iya. Terus perjalanan dari Tanjung Priok, Mas. perjalanan dari Kebumen ke Tanjung Priok gimana? Naik bis. Ya iya dong Mas, naik Sinar Jaya Mas dulu Mas. Iya ya. Turun di mana apa langsung ke Priok atau gimana? Atau punya saudara di Jakarta? Oh enggak, dulu alhamdulillah tuh saya berdua sama temen tuh lolos buat psikotes tuh sama temenku tuh yang dari STM tuh. Lolos berdua, berangkat bareng tuh, berangkat naik bis, turun di Kampung Rambutan, terus Kampung Rambutan nyambung lagi tuh yang bis ijo Mayasari Bakti apa ya, terus ke sono Mas, ke Tanjung Priuk. Pakai Dari acara Kampung Rambutan. dari situ berarti pakai acara nginep dulu atau enggak nih? Apa langsung? Oh itu kan saya tuh sama temen datangnya itu ini Mas, apa namanya tuh, datang misalkan sekarang hari Kamis ya, Sekarang hari Rabu kan? misalkan apa psikotesnya besok hari Jumat nih, sekarang saya udah datang nih Mas pagi itu. Oh, berarti sehari sebelumnya ya udah persiapan ya? Iya persiapan Mas. Terus abis Kan itu nyari alamat dulu itu kan. Oh ya kayak survei dulu ya? Ceritanya. Iya Mas. Enggak serta merta ujuk-ujuk ya mah bedunduk ya? Iya, ujuk-ujuk bahasa Sunda ya Mas. Sekedap sih walau bahasa Sunda sekedap. Oh iya. Terus malamnya Iya, nginep Mas, di mana? nyari Malamnya nginep alamat di mana? dulu tuh, Mas. Malamnya nginep di mana? Kenapa? Malamnya nginep di mana? Oh malamnya, oh iya kan itu saya datangnya pagi tuh, datang pagi, terus saya nyari alamat dulu kan, nyari alamat sama temen tuh, sampai ternyata alamatnya ya udah itu turun di terminal Tanjung Priok, ternyata depannya udah stasiun itu, ternyata dekat, saya udah tahu tuh dari situ Tanjung Priok. Terus nyari itu juga, nyari orang-orang yang mau tes gitu, ini bener nggak nih gitu. Saya itu intinya lolos tahap psikotes itu kan, lolos ke tahap psikotes itu. Saya nyari info juga nih teman-teman yang itu, oh iya ternyata bener nih, besok ada nih gitu kan, ternyata. Akhirnya ketemu juga tuh sama teman-teman yang sekarang jadi teman kerja juga. Di sini ada. Iya. Iya kayak gitu Mas. Terus habis Ya, itu nginep di mana nih? Nginep di mana nih? Nginep di stasiun? Oh nginepnya ya kan itu dari pagi sampai siang, itu sampai sore malah, dari pagi siang sampai sore itu Mas, biasalah kayak
istirahat aja gitu di masjid gitu Mas, di daerah situ stasiun. Ternyata sama orang situ tuh nggak boleh, katanya takut jadi apa-apa, barang kehilangan atau apa. Akhirnya tuh kita tuh disuruh cari tempat istirahat yang lain tuh. Luar diusir gitu ya, diusir lah istilahnya. Takut terjadi hal-hal ya, diusir, di sini intinya lah. suruh nyari tempat istirahat yang lebih aman lah, jangan di sini, katanya. Tahu kan di sini di Tanjung Priok katanya rawan, apalagi kan kita mah orang kampung ya, katanya mah gitulah. Jangan sembarangan itu di sini, katanya gitu. Udah nyari tempat yang aman aja. Kayaknya kita tuh nyari penginapan tuh di situ tuh, deket-deket stasiun tuh. Wow, keren banget. Berapa orang? Dulu berlima itu, saya itu berlima nyari penginapan, cuma satu kamar itu berlima. Intinya numpang tidur ya? Numpang tidur Mas, numpang tidur. Luar biasa ya. Ternyata aktif juga ya, dari ibaratnya nyampe ke situ terus nanya-nanya ke temen-temen gitu yang masih satu tujuan gitu ya. Malah sekarang jadi teman satu kantor ya? Tujuan. Iyalah Mas, kan dulu juga kan dari kampung takutnya ini bener nggak sih gitu kan, maksudnya kayak kita yang baru daftar gitu kan, baru daftar sekali, takutnya kan dibohongin juga gitu, penipuan atau gimana gitu kan Mas. Bener. Keren loh, pemikirannya out of the box banget ya, sama kreatif gitu ya. Setelah itu setelah melakukan psikotes itu lanjut kemana nih? Pulang atau gimana? Iya dulu kan nginep tuh malam, paginya baru psikotes tuh. Saya kebetulan kebagian yang pagi tuh, jam berapa tuh? Jam 7. Jam 8 atau jam 9 gitu kan. Pokoknya pagi lah. Selesai zuhur tuh saya tuh, selesai zuhur. Nah, terus baru tuh sorenya saya pulang tuh, balik lagi ke kampung. Ke Kebumen, naik bis lagi pasti? Ya iya dong, yang murah meriah lah Mas. Sinar Jaya. Sinar Jaya saja ya, murah meriah dan tapi bersahabat ya. Setelah itu nunggu lagi pengumuman berarti ya? Oh iya Mas, itu kan di websitenya waktu itu juga setelah psikotes tuh kayaknya ada pengumuman, nanti bakalan diumumnya tanggal berapa gitu. Kalau nggak salah sih gitu mah. Terus nunggu pengumuman lagi tuh di websitenya kereta api, kalau nggak tahu 2 mingguan lah apa 3 minggu gitu, baru ada pengumuman lagi. Oh berarti kayak estafet gitu ya pengumumannya, buat habis ini tes seminggu 2 minggu 3 minggu berikutnya pengumuman gitu ya, udah dijadwalkan ya? Iya betul, cuma kan kita kan dulu intinya harus aktif juga, lihat gitu, oh kapan nih diumuminnya gitu kan, udah ada tanggalnya, cuma kan kadang nggak tanggal segitu juga, kadang lewat sehari gitu loh Mas. Waktu itu kalau nggak salah sih begitu ingetnya. Berarti warnet lagi? Ya iyalah Mas. Bayar 3.000 lagi dong? Ke warnet lagi Mas. Bayar 3.000 lagi dong? Iyalah Mas, murmer. Terus setelah psikotes wawancara gimana kalau wawancara nih? Ya kalau wawancara tuh Masa Allah, wawancara itu saya itu di antara dulu kayak keterima nggak keterima gitu loh Mas. Waduh. Ya juga mungkin ya nggak tahu, mungkin Allah sayang sama saya, kalau nggak itu karena dua orang tua gitu. Alhamdulillah itu lolos psikotes, lolos tuh. Habis itu wawancara kan. Wawancaranya di stasiun Jakarta Kota tuh langsung tuh. Tapi ternyata saya tuh salah dulu pas baru saking semangatnya ya tuh, semangat, oh iya nih semangat udah lolos psikotes tuh, berangkat lagi ke Jakarta, saya malah datangnya ke Tanjung Priok. Di sana bukan tempat psikotesnya, aduh aku mah bingung, udah mah sendirian gitu kan, di sana bingung, akhirnya nanya-nanya tuh sama petugasnya, di situ kan dulu Tanjung Priok cuma jual tiket kalau nggak salah tuh, nggak ada perjalanan kereta kan, cuma jual tiket dia tuh. Nanya di situ tuh wawancaranya di mana, ini kemarin saya psikotes di sini kan, saya gini ragu juga nih penipuan apa enggak nih, kata gitu.
Berarti nggak lihat lokasi berarti ya? Tahunya Jakarta Enggak aja lah, gitu ya? saya pikirannya paling ke sana lagi gitu kan. Sana lagi akhirnya ya aku datang lagi ke Tanjung Priok. Akhirnya nggak dikasih tahu kan sama tuh petugas yang di stasiun Tanjung Priok di Jakarta Kota mas, kayaknya mas kalau wawancaranya gitu. Ya udah saya ke Jakarta Kota tuh naik angkot, lupa lah angkotnya nomor berapa ya. Luar biasa sih mas ini bisa kayak gitu. Itu sehari sebelum wawancara berarti ya? Ya pasti mas, sehari nyari info lagi Oh ya gitu. luar biasa meskipun sedikit keblinger tapi masih ada spare waktu ya. Ya demikian. Ini ya jangan mepet lah, kan kesempatan itu tidak datang dua kali mas. Ini luar biasa ya kalimatnya sangat membahana sekali. Selama Ya wawancara ntar gimana? kalau mau psikotes udah telat, wawancara telat ya nanti penilainya jelek lah mas. Iya pastilah ya. Luar biasa. Selama wawancara gimana? Wawancara ada kesan-kesan nggak wawancara? Pertanyaannya apa? Wah, kalau wawancara mah bukan ini lagi mas, itu mah mungkin bagian dari perjalanan hidup malah nih sekarang nih. Luar biasa ya. Ditanya apa aja sama pewawancara mas? Kenapa mas? Ditanya apa aja selama di wawancara? Wawancara, kalau wawancara ya sebenarnya mah pertanyaan-pertanyaan inilah mas, pertanyaan dasar tentang kehidupan, gimana anda itu sehari-hari, terus kayak anda itu kalau pagi itu bangunnya jam berapa gitu kan, terus kayak menyikapi apa namanya, dulu kan kamu mau jadi masinis nih, kamu tahu mesin nggak gitu kan ya. Ya kalau misalkan kita lulusan ini ya insya Allah bisa jawab lah apa namanya tuh, kalau lulusan ya STM. sesuai sama kita lah, otomotif apa listrik gitu ya bisa insya Allah lah gitu. Lumayan ya Ya gitu pertanyaannya. lah, Mas. Pertanyaannya kayak gitu, kayak ibaratnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan umum yang Pertanyaan umum lah intinya ya tentang diri kita juga lah, intinya kamu itu sehari-hari bangun subuh jam berapa, intinya ya namanya juga inilah cerita yang baik-baik tentang kita itu. bagus bener-bener. Jadi lebih ke pengen tahu sikap kita, sifat kita, sama kebiasaan-kebiasaan baik gitu kali ya. Iyalah, nggak sulit lah sebenarnya mah. Yang penting tetap siap ya. Tetap siap. Setelah apa nama wawancara tadi ya, ada kesehatan akhir ya. Untuk kesehatan akhir gimana? Ada mas. Iya. Lah itu dari psikotes ke wawancara itu langsung ke pangkas tengah tuh, udah paling tinggal ratusan lah Oh itu kan. sisanya ya. Iya, terus wawancara pengumuman tuh tinggal psikotes, tinggal kesehatan akhir kan. Kesehatan akhir ya dicek tuh, sama lah pengumumannya juga ya nunggu 2 minggu atau 3 minggu lah pokoknya ada rentan waktunya lah, itulah nunggu pengumuman lagi gitu kan ya. Sama lihatnya juga di websitenya kereta api, nggak di telepon SMS enggak dulu mas. Saya main gitu ya. Di warnet yang sama masih di warnet yang sama. Ya kayak gitulah mas. Yang ditutup bilik-bilik itu ya. Iya itu mas, yang kita kalau ya tahu lah mas. Yang kalau ke warnet berdua sama cewek dicurigai mas. Oh iya bener. Yang padahal buka Facebook doang ya. Padahal cuma buka Facebook doang mas, kan lagi rame-rame Facebook zaman segitu mas. Luar biasa. Ya, namanya orang ya, kita berbuat baik aja. Ya udahlah, itu pendapat orang, bebas lah ya. Iya kayak gitu loh mas. Terus kemudian dinyatakan lulus nih. Gimana nih? Habis itu ditarik dana apa enggak, atau harus bayar atau gimana? Oh dulu setelah dinyatakan lulus, ya dulu saya juga sempat bingung itu mas, di kampung lah intinya mau udah ada pengumuman kan, tahap 4 udah terakhir tuh, udah pengumuman ternyata nama saya tuh ada tuh. Nah, tapi kan dulu saya tuh di kampung punya teman gitu kan, katanya itu kereta api tuh nggak nerima orang itu sebanyak ini katanya gitu kan, kata temen tuh. Wah aku jadi bingung juga tuh, ini kan sedangkan
yang keterima itu 100 lebih kan. Dulu aku tuh kalau kata temen mah paling kereta api nerimanya sedikit, 15, 20 katanya gitu. Terus hati-hati di sana, apaan gitu. Dan ntar kalau kamu dimintain uang gimana, kata temenku gitu. Wah, aku makin bimbang juga itu, makin ragu gimana nih, bener apa enggak nih, kataku gitu kan. Ya udah, saya mah ini aja, ibaratnya bismillah aja lah. Ntar kalau misalkan ada apa-apa kan juga kabarin orang rumah gitu kan. Udah, saya berangkat lagi tuh ke Jakarta tuh. Kumpul tuh di mana tuh ya, di Jakarta Kota itu bener, Iya, di benar. ruangan Arjuna. Ruang Arjuna ya, benar. Iya, di ruangan Arjuna. Ternyata udah dikumpulin, ternyata di sana itu siapa tuh dulu ya, Dari Adi. FVP Dari Adi. SDM Dari Adi. Dap satu tuh, iya tuh Pak siapa tuh namanya tuh, Pak Pak Putut apa ya dulu, Padaria, bukan Padaria dia, itu mah GM ya. FVP SDM dulu mah. Oh itu ya, yang FVP FVP SDM tuh Sebut Pak saja, Putut. sebut saja dia lah. Ya, sebut aja dia lah. Pokoknya dia itu menyampaikan intinya, apabila di sini tuh ada orang yang dibawa sama saudaranya, kalau ada orang yang masuknya pakai uang, hari ini juga katanya langsung dinyatakan, intinya tidak Lulus. tidak diluluskan lah, intinya itu tidak jadi diterima lah, intinya itu kan. Di situ hari pertama datang tuh ya langsung lah tanda tangan kontrak gitu kan, kontrak magang gitu kan. Kalau nggak salah dulu sih gitu. Aku tuh langsung udah adem banget itu pikirannya tuh. Intinya beliaunya tuh langsung mengatakannya ya kayak gitu. To the point ya. Tidak, sama sekali tidak ada bayar uang-uangan lah, intinya gitu kan. Intinya di sini ya benar-benar penerimaannya itu ya murni karena seleksi, bukan karena ada orang dalam, bukan karena bayar pakai uang, intinya gitulah dulu mah ingetnya. Ya berarti udah dari pihak sananya, pihak yang berwenang gitu ya, berbicara seperti itu ya, mengutarakan ya. Iya, itu udah langsung udah pikirannya udah tenang tuh. Ibarat ngabarin orang kampung juga udah yakin nih, udah nggak pakai sama sekali, nggak dipungut biaya sepeser pun lah, intinya gitu kan. Ya cuma ya itulah, kalau dulu kan kayak ini kan emang disuruh bawa materai yang modal sendiri lah dulu lah. Ya hal yang wajar lah, kalau itu bukan buat kebutuhan diri ya. Masa materai aja nggak bisa lah ya, harus berusaha. Jualan gorengan juga insya Allah bisa kali beli materai mah. Jualan apa gitu kan. Kalau nggak minta orang tua dulu lah, kan masih anak mami baru keluar kan. Ya, bukan anak mami lagi, orang tiap menit di SMS. Dulu masih SMS ya, belum ada WA ya, apa belum rame ya? Ya, SMS aja lah. Dulu juga SMS punya pulsa 2000 juga tuh, SMS 3 kali udah gratis berkali-kali ya. Luar biasa ya, ceritanya simple, unik tapi berkesan ya, luar biasa, keren ya, kayak gitu dong Mas. Ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman atau orang-orang yang tertarik ingin bergabung di dunia kereta, mungkin dari segi perjuangannya atau dari hal-hal yang tadi kayak yang Mas ceritakan itu, bahwasanya masuk kereta itu gratis? Iya dong, intinya masuk kereta api itu sama sekali tidak dipungut biaya apapun lah. Intinya kita itu ya kalau misalkan benar-benar ingin kerja di kereta api ya berusahalah sungguh-sungguh gitulah. Intinya jangan nyerah. Kalau misalkan saya sekali itu langsung keterima, mungkin ya karena rezeki saya, kalau enggak ya karena emang doa orang tua gitu kan, yang ibaratnya doain anaknya terus lah gimana caranya biar bisa berhasil lah. Kalau misalkan nggak berhasil ya coba lagi, yang penting usianya itu masih masuk gitu kan. Terus kayak misalkan kalau ada kesempatan lah, intinya jangan sampai itu jangan disia-sia lah. Intinya kalau ada panggilan tentang psikotes, wawancara, kesehatan, intinya jangan sampai telat gitu kan. Jadi nilai tersendiri lah buat kayak tim penilainya gitu di sana. Jadi persiapan prepare waktu itu hal yang mutlak ya.
sekitar waktu. Iyalah, apalagi kalau yang orang-orang dari kampung, ya pasti harus banyak waktu. Hah? Misalnya dari kampung pasti ditanya, makanya berangkatnya kapan, kan pasti ditanya sama si tim pengacara kan. Iya, kadang ada yang nanya juga, ada yang enggak juga. Kemarin aku enggak. Luar biasa. Jadi sebelum untuk yang terakhir kali nih, karena terakhir kan mau tanda tangan kontrak atau sejenisnya gitu ya. Ini Iya. dibekali berapa juta emang sama orang tua? Itu mah sulit itu, Mas. Itu mah sulit dilupakan itu, Mas. Sulit dilupakan. Ya kan dulu mah tahunya intinya kirain saya mah pendidikannya kan juga dulu mah kirain saya mah pendidikannya di Jogja gitu kan. Tahu kan dulu saya dikasih tahu sama temenku kan pas masih STM itu dikasih tahu kalau kakaknya itu pendidikannya itu dulu di Jogja katanya pas jadi masinis tuh. Ternyata ya emang kalau yang pendidikan di Jogja ya khusus buat masinis yang lokomotif itu yang buat antar kota lah gitu kan. Ternyata itu pas saya tanda tangan kontrak itu ternyata di Jakarta Kota saya itu diperuntukannya bukan masinis lokomotif, ternyata buat KRL. Otomatis kan nggak mungkin pulang lagi dong ke arah kampung gitu kan. Kan kalau Jogja kan deket lah sama rumah gitu kan. Otomatis saya harus stay di sini dong, kata sekali gitu kan. Udah mau sedikit gitu kan, kan emang dibekelinnya ya nggak banyak lah. Cukup ya? Buat jalan itu sama buat makan kan berapa hari kirain saya mah gitu. Dulu kalau udah dikasih tahu kayak gini ya udah saya nggak bisa pulang dong. Nah, intinya nggak bisa pulang, balik lagi. Ya intinya ya dikirim lagi lah dari orang tua lah, dari kampung. Luar biasa loh, dikirim lagi loh. Lagi lah, Mas. Intinya buat bekal lah ya, buat bekal selama kita hidup ya. Ya buat bekal kan kalau dulu di kereta api kan gajiannya katanya kalau udah pegawai itu kan sebelum kerja digaji kan. Dulu kan. Kalau sekarang kan kerja dulu baru gajian. Oh iya, paham. Terus Jadi- kalau dulu PKM kan kerja dulu baru gajian kan di Ya. akhir bulan. Kalau dulu pas masih jadi PKM kalau kita tanda tangan kontrak tanggal 1 ya otomatis gajiannya akhir bulan dong. Jadi selama Buat hidup selama buat bulan kan rentan waktu sebelum gajian ya. ya iya kan masih jauh gitu gajian juga. Ya, akhirnya dikirim lagi dari kampung lah buat hidup lagi di ibu kota. Idih, yang tadinya dari putra daerah jadi putra ibu kota ya. Ya bukan putra ibu kota, hidup di ibu kota. Hidup di ibu Karena kota. kan ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Wih. Banyak orang bilang kayak gitu ya Mas ya. Banyak, Mas, bukan cuma saya, Mas. Oh iya, sama saya juga pernah dengar kata-kata itu sih. Oke nih, terima kasih udah mau berbagi sharing-sharing buat teman-teman juga. Kalau ada yang termotivasi karena kita tujuannya untuk berbagi pengalaman ya Mas ya. Ya berbagi pengalaman lah, Mas. Ya intinya ya mungkin adalah lebih banyak cerita-cerita orang yang lebih menarik lah itu. Cuma ya intinya ya harus lebih apa namanya tuh ya semangat lagi. Kalau misalkan belum berhasil sekarang, ada lagi coba lagi lah. Jangan patah semangat ya Mas ya. Jangan patah semangat. Oke, luar biasa. Terima kasih nih atas waktunya yang udah memberikan 30 menit lebih yang sangat berharga udah buat 30 menit ini. Waduh, ternyata bener udah 35 menit malah ya. Ini. Janjinya cuma 5 menit ini. 35 menit ternyata. luar biasa. Makasih ya Mas ya. See you on the next trip. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Amin. Moga makin Terima kasih juga. ya moga makin berkah lah semuanya. Amin, bravo. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian guys.
35 menit, 30 menit, ya 30 menit lebih lah, gak terasa ya, sedikit bercerita tentang pengalaman hidup dia. Dia daftar sekali setelah lulus, setelah lulus ya bener, setelah lulus sekolah daftar, itu pun infonya itu sebagian besar itu infonya dari teman. Karena waktu dulu dia kan 2012, Intek 2012 ya. Di 2012 itu belum sesantren ini. Namanya sosial media belum sesantren ini, jadi tapi kembali lagi kerasa ingin tahuan, ingin berkembang, terus ingin bekerja dan ingin merubah lah ya, mengejar mimpi, merubah segalanya. Emang kesempatan selalu ada buat teman-teman yang mau berjuang ya. Tetap semangat buat teman-teman yang masih menunggu, jangan patah, tetaplah menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.